Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan tema yaitu uji kerentanan perangkat keras atau hardware. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Rahmatullah R, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Iksan Taqwa. Yang ketiga ada Emma Fudol Ismaudidin. Yang keempat ada Ahmad Fauzan Ramadan. Dan yang terakhir ada Muhammad Ilham Syafitra. Masuk ke pendahuluan, di era digital ini, ancaman keamanan siber semakin kompleks, sehingga uji kerentanan diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi celah keamanan pada infrastruktur jaringan. Hal ini dilakukan untuk mencegah eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pengujian. Jadi pengujian ini akan berfokus pada pengujian kerentanan perangkat keras jaringan menggunakan simulasi yang akan dilakukan di GNS 3. Untuk alat-alat yang akan digunakan bisa dilihat pada slide. Yang pertama adalah GNS 3, yang mana merupakan sebuah graphical network simulator yang memungkinkan untuk melakukan simulasi jaringan secara virtual. Dengan alat ini kita dapat membangun sebuah topologi jaringan untuk memodelkan dan menguji berbagai skenario. Terus tool kedua yaitu Nmap atau bisa dikatakan network mapper yang akan digunakan untuk melakukan scanning dan pemetaan jaringan serta memeriksa port terbuka pada subnet jaringan. Yang ketiga, Metasploit Framework. Nah, Metasploit Framework merupakan platform penetration testing yang sangat powerful, yang mana alat ini digunakan untuk menguji kerentanan jaringan, menjalankan eksploitasi, serta mengevaluasi keamanan dari perangkat di jaringan. Dan yang terakhir yaitu Metasploitable 2, yang mana ini merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk menjadi target serangan saat menguji keefektifan eksploitasi dalam simulasi. Nah, untuk metode pengujiannya, di sini metode pengujian kerentanan perangkat keras akan dilakukan di GNS 3 menggunakan topologi jaringan sederhana yang terdiri dari jaringan NAT, mikrotik, switch, dan beberapa end device yang terhubung melalui jaringan Ethernet pada subnet jaringan lokal. Jadi bisa dilihat pada gambar pada bagian kiri, yaitu subnet 192.168.10.0 itu merupakan jaringan publik, sedangkan subnet 192.168.20.0 itu merupakan jaringan server. Nah, mikrotik di sini akan berfungsi sebagai DHCP server untuk mendistribusikan IP dari kedua subnet tersebut. Salah satu titik kelemahan yang akan diuji yaitu merupakan segmentasi jaringan yang buruk yang memungkinkan perangkat dari jaringan publik mengakses jaringan server tanpa adanya konfigurasi keamanan tambahan. Simulasi serangannya akan dilakukan dari perangkat end device yang ada di jaringan publik yaitu Kali 1, yang mana ini sudah diinstal dengan sistem operasi Kali yang dan akan menyerang pada end device Metasploitable yang berada pada jaringan server. Untuk bagian pelaksanaannya akan dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Baik, berikutnya masuk ke pelaksanaan pengujian. Penyerang kali 1 memulai dengan memetakan perangkat yang aktif di jaringan subnet 192.168.20.0/24 menggunakan Nmap. Berikut adalah demonya. Nah, dapat dilihat terdapat jaringan yang aktif yaitu pada IP 192.168.20.254. Nah, setelah itu kita melakukan scanning pada IP yang aktif tersebut. Untuk kasus ini portnya adalah 192.168.20.254 dengan cara nmap test v lalu seperti ini.
Nah, jika scan-nya setelah selesai, maka ditemukan bahwa pada port 21 terdapat sebuah layanan FTP yang menggunakan VSFTPD versi 2.3.4. Nah, layanan ini memiliki kerentanan, yaitu celah backdoor. Nah, kemudian kita perlu menggunakan Metasploit Framework dengan menggunakan command msf console. Nah, jika sudah masuk ke MSF console, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan exploit dari si VSFTPD 234 tersebut dengan cara menggunakan command use exploit /unix stp seperti ini. Nah, lalu di sini ketika kita melakukan show options, maka kita perlu memasukkan parameter berupa airhost dan airport. Namun di sini karena default-nya sudah 21, maka kita hanya perlu melakukan airhost. Nah, caranya mengset airhost-nya adalah dengan menggunakan command set airhost, lalu karena di sini targetnya adalah 254, maka kita perlu mengubah IP-nya. Nah, jika telah di-set, kita sisa menjalankan command exploit. Nah, jika berhasil, maka outputnya akan ada seperti ini, yaitu phone shell, di mana kita telah berhasil melakukan reverse shell ke mesin dari Metasploit 2 ini. Nah, untuk kita dapat melakukan komen apa saja sebagai admin, misalnya etc. Kita melakukan cat pada file etc/shadow. Di sini kita bisa melihat ada isi dari kredensial mesin tersebut. Kita juga dapat membuat sebuah file, contohnya seperti kita buat folder halo di sini. Di sini sudah ada folder berupa halo. Kita cek pada mesinnya di root, maka ada folder halo. Bisa dilihat di sini. Nah, lalu dari kredensial etc shadow itu kita dapat menggunakan command menggunakan John the Ripper untuk mendekripsi dari kredensial yang terdapat pada file tersebut. Untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian demo dari saya. Baik, saya Iksan Takwa. Di sini saya akan memaparkan hasil dan analisis uji kerentanan perangkat keras jaringan berdasarkan demonstrasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan kerentanan dan dampak yang ditimbulkan. Kerentanan pertama terdapat pada layanan VSTPD yang berjalan di port 21. Nah, layanan ini merupakan file transfer protokol yang digunakan untuk transfer file. Pada versi 2.3.4 ini ditemukan celah backdoor yang memungkinkan penyerang, yang dalam kasus ini Kali Linux, itu dapat mengakses sistem tanpa autentikasi sama sekali. Bahkan, akses yang diperoleh itu memiliki hak privilege sebagai user root, yang tentunya akan mengakibatkan kerugian yang signifikan apabila disalahgunakan. Lalu juga terdapat kerentanan weak password atau password yang lemah. Ini ditandai dengan jumlah karakter yang kurang dari 6 karakter, atau misalnya menggunakan kata yang umum, tidak menggunakan simbol, angka, huruf kapital,
dan tidak diganti secara berkala. Password yang lemah seperti ini itu dapat ditebak menggunakan password dictionary atau menggunakan teknik brute force. Dampak dari kerentanan tersebut apabila disalahgunakan atau dieksploitasi, misalnya akses tidak sah. Ini merupakan kondisi di mana sistem dapat dikontrol dari jarak jauh atau menggunakan sistem remote oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentunya dapat mengakibatkan kerugian material atau bahkan finansial. Selain itu juga dapat berujung ke serangan lanjutan ke sistem yang terhubung atau sistem yang sensitif di jaringan yang sama. Kemudian dampak selanjutnya adalah pencurian data. Nah, pencurian data dapat mengakibatkan kerugian yang apabila data tersebut dicuri itu dapat dikenai hukum regulasi data atau dituntut ganti rugi terkait data yang hilang atau bahkan rusaknya reputasi yang berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bisnis organisasi yang terdampak tersebut. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pada slide berikut untuk membahas rekomendasi. Maksudnya rekomendasi di sini untuk mencegah dampak yang telah dibahas sebelumnya. Yang pertama adalah traffic segregation. Traffic segregation sama dengan segregasi lalu lintas, yaitu praktik memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan tipe, sumber, tujuan, atau tingkat sensitivitas untuk meningkatkan keamanan dan kinerja jaringan. Yang kedua adalah software update. Di sini software update maksudnya kita mengupdate perangkat lunak ke versi terbaru yang telah di-patch sehingga tidak mengandung backdoor atau kerentanan lainnya. Pembaruan secara berkala dapat mengurangi potensi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. Jadi mungkin di sini semakin tinggi versi update-annya, mungkin banyak hal yang diupdate mengenai keamanan pada software tersebut. Berikutnya adalah mengganti password. Nah, mengganti password ini sudah menjadi hal lumrah bagi kita semua untuk menjaga keamanan data. Untuk menjaga keamanan data, kita dapat melakukan update password atau mengganti password secara berkala dengan password yang kuat, yang susah, yang aman. Jadi untuk pencurian data itu meminimalisirkan. Dan yang berikutnya, disable anonymous access. Di sini maksudnya menonaktifkan akses yang tidak diperlukan untuk mengurangi resiko eksploitasi kerentanan yang terpapar di jaringan. Jadi kita tidak perlu mengaktifkan akses-akses pribadi atau privasi yang berhubungan dengan data privasi kita, sehingga dapat mencegah dampak tersebut. Jadi jangan sembarangan untuk mengaktifkan hal yang dapat mengakibatkan pencurian data, seperti akses personal ke HP kita, ke komputer kita. Dan yang terakhir adalah pembaruan firmware. Di sini kita harus selalu memperbarui firmware perangkat keras dengan patch terbaru untuk menutup kerentanan yang diketahui, seperti yang sebelumnya, yaitu pembaruan update atau update software. Di sini juga sama, kita untuk menjaga keamanan, kita lebih baik melakukan pembaruan firmware secara berkala. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.